warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi, CGP Angkatan 10, unit kerja SDT Nurul Fikri Makassar dari Kota Makassar. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang Logis Profesi Akademik. Nah, pada aksi nyata ini akan diawali dengan kegiatan pra-observasi atau pra-supervisi, kemudian akan dilanjutkan dengan supervisi itu sendiri dalam kelas, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan feedback atau kegiatan pasca observasi atau pasca supervisi pembelajaran. Nah, pada kali ini saya ditemani oleh guru yang insya Allah akan dijadikan sebagai guru yang akan kami supervisi pada modul ini. Pada aksi nyata ini di depan saya ada Ustazah Priska. Ustazah Priska ini adalah salah satu guru di SDT Nurul Fikri Makassar yang diamanahkan di kelas 6. Ya, insya Allah saya akan melakukan percakapan pra-observasi atau pra-supervisi. Ya, Ustazah Priska, bagaimana perasaannya diberikan amanah menjadi guru matematika di kelas 6? Ustazah Priska, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan melakukan diskusi tentang persiapan pembelajaran. Nah, dan kegiatan ini disebut dengan pra-observasi atau pra-supervisi. Nah, bagaimana perasaannya Ustazah Priska bagaimana kami menjadi guru di kelas 6? Oke, untuk perasaan sendiri alhamdulillah senang, kemudian merasa tertantang juga iya. Apalagi kan kelas 6 ini adalah kelas paling tinggi levelnya, kemudian kelas yang penentuan lulus tidaknya Ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, hari ini Ustazah Priska akan mengajar, dan insya Allah sebentar saya akan supervisi. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajarannya hari ini? Ada tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yaitu di mana murid itu dapat mengidentifikasi penerapan sila pertama Pancasila, kemudian jadi murid dapat mengetahui seperti apa penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Nah, pada pembelajaran nanti ini apa yang dikembangkan? Yang akan dikembangkan adalah pemahaman murid, tentunya dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Kemudian karena ketika menggunakan bahasa sederhana, tentu murid akan lebih mudah paham. Kemudian ketika murid paham, pastinya nanti murid lebih mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, insya Allah. Oke. Nah, untuk melakukan apa yang dikembangkan itu, apa saja yang dilakukan itu? Memberikan ilustrasi, kemudian yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian memberikan contoh konkret sehingga mudah dipahami dan mudah diterapkan murid kita baik itu di sekolah maupun di rumah. Insya Allah. Nah, untuk melakukan hal-hal yang dikembangkan itu pasti ada dukungan. Nah, dukungan apa yang dibutuhkan oleh Ustazah Priska? Pakai dukungan yang diperlukan ya mungkin lebih ke media, penggunaan media pembelajaran yang berhubungan dengan materi, kemudian juga media itu mudah dipahami oleh murid. Ya. Nah, kemudian apakah ada hambatannya? Kalau hambatan mungkin tidak terlalu banyak, mungkin lebih ke medianya itu sendiri, karena medianya itu berupa TV, tentunya menggunakan akses internet. Jadi hambatannya lebih ke akses internet saja. Untuk mengatasi hambatan tersebut apa yang dilakukan oleh Ustazah Priska? Oke, untuk mengatasinya ya mempersiapkan opsi kedua untuk menampilkan medianya itu. Jadi opsi keduanya adalah menggunakan LCD misalnya, jadi ada bantuan dari kabel HDMI.
Itu saja yang menjadi perbincangan kita ini sebelum Ustaz Friska action di dalam kelas, ya, membawakan materi PPN seperti apa yang disampaikan tadi. Oke, Ustaz Friska, saya rasa cukup ya perbincangan kita di kegiatan observasi ini. Sebentar saya akan masuk di kelasnya Ustaz Friska untuk menyaksikan apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Friska dan proses pembelajaran. Saya kira sampai di sini observasi kita, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kegiatan supervisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, good semangatnya ya. Oke, sebelum Ustazah mulai, silakan didengarkan namanya ya. Andi Adelia, Hadir. Amira Irvina, Andi Jelita Putri, Hadir Ustazah. Auzora, Hadir. Akila, Marjorie, Hadir Ustazah. Ayla Putri, Hadir Ustazah. Indina, Hadir. Baiklah, Makaila, Hadir Ustazah. Aulia, Hadir Ustazah. Anissa Ayla, Hadir Ustazah. Andi Naura, Hadir Ustazah. Tirza, Hadir Ustazah. Naila, Hadir. Sarwa, Hadir. Artifa, Balkis, Hadir. Raya. Hadir Ustazah. Jadi ada 2 orang ya, 1 orang harus. Oke. Sebelum Ustazah mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat? Pekan lalu kita belajar tentang apa? Ratio deh. Oh, Pancasila. Ada lagi? Sisa. Oke, penerapan Pancasila. Oke, kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ada lagi? Makaila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, dari beberapa item kedudukan Pancasila, ada yang bisa menjelaskan satu item saja. Terserah yang mana. Mau dasar negara, mau Pancasila sebagai pandangan hidup, mau Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan, ya terserah yang mana. Ada yang bisa? Oke, nama. Pancasila sebagai pandangan Oke, penjelasannya? Pancasila merupakan dasar yang menjadi Oke, good job ya. Jadi pekan lalu kita belajar tentang kedudukan Pancasila. Jadi seperti apa kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Nah, untuk pekan ini kita akan belajar tentang penerapan sila pertama. Oke, apa nih yang harus kita tampilkan seperti ini? Tidak full karena kalau full dia tidak connect ya. Oke, penerapan sila pertama Pancasila. Ada yang tahu apa itu penerapan? Dari kata apa itu penerapan? Penerapan. Dari kata apa? Kan kalau misalnya membersamai berarti dari kata dasarnya apa? Bersama. Kalau penerapan dari kata apa? Terapkan, ya? Dari kata terapkan. Itu pelajaran bahasa Indonesia, ya? Oke. Sekarang selanjut tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu murid mampu mengidentifikasi penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi yang akan kita tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu bagaimana kita mengidentifikasi penerapan sila pertama. Ya. Jadi seperti apa penerapannya, kemudian apa yang harus kita lakukan, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian kata kuncinya adalah sila pertama. Apa bunyi dari sila pertama? Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Nah,
Kita sama suara ya. Oke. Sombere. Jadi budaya kita di sekolah itu bukan kalau dulunya apa? Selalu sombere apa? Smart. Ya, smart. Jadi untuk tahun ajaran ini kita akan budayakan sombere. Nah, sombere itu ada berapa item di dalamnya? Ada 5. Yang pertama sore. Yang kedua pemimpin. Yang ketiga ilmu. Yang keempat respect. Yang kelima entrepreneurship. Jadi ada 5 item, tapi untuk bulan Juli ini yaitu sore. Yang akan kita budayakan di sekolah kita adalah sore. Sore lagi punya banyak item lagi. Nah, kita ambil satu item ya, yaitu mampu mengkomunikasikan kebaikan dengan cara yang benar. Nah, yang seperti apa itu? Misalnya, kalau ada teman kita lagi berbuat salah, nah biasanya kan ada yang menegur dengan cara yang kasar. Misalnya, kita mentok itu, kenapa kita begitu? Tidak boleh begitu. Nah, itu kan termasuk kata-kata yang kasar, yang tidak baik. Nah, harusnya seperti apa? Jangan diulang lagi kesalahan itu. Nanti tidak bagus, tidak boleh diulang lagi. Nah, itu salah satunya ya. Jadi jangan sampai yang tadinya niat tak menempuh teman tak supaya teman tak itu tidak ini, tapi karena bahasa tak yang tidak baik, kata-kata tak yang tidak baik, malah itu justru yang membuat teman tak sakit hati. Di awal MPLS kemarin, Ustazah lihat banyak sekali yang menulis kalau misalnya buat kesalahan, katanya itu dinasehati, nggak bisa dimana-manain. Nah, dari situ kalian bisa bercermin, kalian bisa belajar bahwa oh, kalau orang yang saya marahi, orang yang saya ajak ngomong ini, saya menggunakan bahasa yang tidak baik, berarti orang ini juga tidak suka. Nah, kalian harus bercermin dari situ ya. Kalau saya ada di posisi itu, saya juga tidak suka yang seperti itu. Makanya jangan ketika kalian berbicara sama orang lain, jangan menggunakan bahasa yang kasar ya. Berkata yang benar, berkata yang baik. Nah, ambang dan atau manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu murid meneladani sikap yang tertuang dalam sila Pancasila dan menerapkannya di lingkungan apa? Masyarakat. Ya, oke. Sekarang Ustazah punya gambar Pancasila. Yang manakah simbol sila pertama? Tirza. Ya, bintang. Oke, sekarang Ustazah tanya lagi, apa bunyi sila pertama? Aila. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Dari kata ketuhanan ini dari kata apa? Dan kata oke. Jadi lambang dari sila pertama tadi adalah bintang. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, dari gambar bintang ini kira-kira kenapa sila pertama itu bintang, harus bintang? Kira-kira apa makna dari bintang ini? Silakan ditutup dulu bukunya. Ya, Ustazah mau minta pendapat kalian bukan dari buku. Ya, tutup. Baik. Oke. Menurut bahasa kalian saja, tidak usah menurut pemahaman kalian saja, kenapa harus bintang? Apa arti dari bintang? Untuk sila pertama. Kan di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya adalah bintang. Kira-kira arti bintang ini apa? Questionnya? Tidak apa-apa, menurut kalian saja, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ya. Silakan menurut pandangan kalian saja. Cahaya. Ada lagi? Makaila.
Oke, karena berdasarkan dari kata esa itu adalah satu, jadi makanya bintangnya itu satu. Oke, ada lagi? Ikut ya? Ada lagi? Ada? Oke, syukran ya untuk Ananda Salwa dan Ananda Makaila sudah memberikan pendapatnya. Nah, jadi bintang itu senantiasa memberikan cahaya kepada alam semesta. Seperti Allah, seperti Tuhan yang memberikan cahayanya kepada umat manusia. Coba kalau misalnya kalian bayangkan, kalau misalnya tidak ada Allah, kira-kira bagaimana ini? Apakah kita ada di bumi? Apakah kita ada di alam? Kira-kira ada pohon, ada gunung dan lain sebagainya? Makanya ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi makna dari sila pertama adalah mengandung nilai ketuhanan. Artinya sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Ya. Jadi kita di Indonesia ada berapa agama? Ada 6. Apa saja itu? Raise your hand. Lagi? Oke, udah. Apa lagi satu? Hindu. Jadi ada 6. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan juga Oke, masing-masing 6 agama ini punya rumah ibadah masing-masing, punya cara ibadah masing-masing. Jadi berdasarkan sila Pancasila kita harus menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Apa itu toleransi? Apa itu toleran? Apa itu? Saling menghargai. Jadi ketika misalnya ada teman punya agama lain beda dengan agama kita, kita harus menghargai apa yang mereka lakukan sesuai dengan agamanya. Ya, oke. Sekarang silakan dibuka buku paketnya. Nilai-nilai sila pertama, halaman 4. Boleh sambil dengarkan bisa menjelaskan, silakan sambil digaris bawahi supaya nanti kalau ada ujian atau apa kalian langsung bisa menemukan ya, karena ada tandanya. Oke, nilai-nilai pada sila pertama Pancasila. Yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi percaya akan adanya Tuhan. Ya. Yang kedua, menaati ajaran agama yang dianut. Pernah dengar istilah Islam KTP? Pernah? Nah, apa arti dari Islam KTP? Apa? Mengaku agama Islam tapi tidak menjalankan ibadahnya. Islamnya itu hanya di KTP saja, kan di KTP ada agama toh. Nah, dia hanya Islamnya di KTP saja. Dalam kehidupan sehari-hari dia tidak menggambarkan bahwa dia adalah orang Muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, menghormati umat seagama maupun yang beragama lain. Jadi bukan hanya kita tidak boleh berteman hanya sesama agama saja. Agama lain tidak mau berteman, itu tidak boleh ya. Dalam hal berteman kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi dalam urusan agama kita masing-masing. Jangan kita punya teman tak agama Kristen baru kita ajak pergi mengaji, kita ajak pergi ke masjid. Nah, itu tidak boleh ya. Kita juga berteman sama orang Kristen terus kita ajak pergi ibadah hari Minggu, sekolah Minggu. Kalau istilah mereka itu sekolah Minggu, kalau yang ada ibadahnya hari Minggu ya. Jangan mau juga karena kita bukan agama Kristen kan. Jadi sekali lagi berteman boleh, tapi dalam hal ibadah itu kita masing-masing. Kemudian 4, tidak memaksakan agama kepada orang lain atau tidak merendahkan orang lain. Misalnya kita punya 3 teman di kompleks misalnya. 2 orang ini adalah Islam, 1 orang ini adalah non-Muslim. Terus kita bilang sama teman Pak yang non-Muslim, ayo pergi mengaji, ayo dimasuk Islam saja, supaya
kayak sama-sama kita dengan sama-sama seperti sholat itu tidak boleh, ya. Jadi kalau ada orang yang mau pindah agama, biarkan dia pindah dengan keyakinan hatinya sendiri, tidak boleh ada masalah, ya. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap anti ketuhanan. Orang apa yang tidak punya agama? Orang ateis. Di sini ada? Tidak sampai. Tidak ada stop? Saya yakin di sini tidak ada, ya. Atau kalian punya orang di tetangga atau di mana? Tidak ada. Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Oke. Selanjutnya, penerapan sila pertama Pancasila. Oke, Ustazah punya cuplikan video. Silakan disimak. Saya jelaskan saja yang itu, karena sama yang di depan. Oke, penerapan sila pertama Pancasila. Kalau tadi nilai-nilai yang ada pada sila pertama Pancasila, sekarang penerapan sila pertama Pancasila, yaitu yang pertama adalah menganut agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut tersebut. Jadi beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Buddha melaksanakan ibadahnya, Muslim melaksanakan ibadahnya, kemudian Katolik melaksanakan ibadahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menghargai dan memberikan kesempatan kepada umat beragama lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Ya, jadi menghargai dan memberikan kesempatan kepada umat beragama lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Contoh, misalnya, atau ada di sini yang di samping rumahnya itu dia bertetangga dengan agama Muslim, Kristen, oh banyak, bersampingan. Oh, dekat-dekat. Oh banyak ya. Nah, contoh misalnya kita punya kan biasanya kalau rumah-rumah di Makassar itu dia satu tembok kita dengan tetangganya. Nah, kalau kebetulan tetangganya itu adalah agama non-Muslim, Kristen misalnya, diambil tembok Kristen, ya. Nah, agama Kristen itu biasanya mereka ada ibadah di rumah-rumah, ya, mereka ke rumah-rumah. Nah, kalau misalnya kebetulan tetangga ini di rumah itu lagi melaksanakan ibadah, kan kalau agama Kristen mereka bernyanyi-nyanyi, ya, mereka bernyanyi, dalam ibadahnya itu ada menyanyi. Nah, kalau misalnya kalian lagi istirahat, terus mereka lagi sementara melakukan ibadah, tapi suaranya itu kencang, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Menegur ini boleh, menegur ini dengan kata-kata yang baik atau rasa terserah. Kemudian ataukah membiarkan mereka tetap melaksanakan ibadah? Membiarkan Oke, good. Membiarkan mereka tetap beribadah. Kalau misalnya lagi ada di kondisi seperti itu,
yang mengalah, ya, masuk Ika di dalam kamar yang jauh dari suara keras mereka. Jadi kita harus membiarkan mereka tetap melakukan ibadahnya, ya. Sama dengan kita juga muslim, kita juga muslim. Kalau misalnya masjid, kalau sampingnya ini adalah non muslim, kan kalau misalkan sebelum sholat kan biasanya sholawat dulu diputarkan dulu sholawat di masjid. Nah itu kan cukup keras suaranya, ya. Kemudian azan lagi. Nah, tetap kalau misalkan tetangga tadi ini yang non muslim ini datang menegur ke masjid, kira-kira bagaimana rasanya? Marah dia, jadi dia toh, karena kan kita lagi melakukan ibadah. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana perasaan ketika kita lagi mau ibadah terus kita diganggu, ya, terus kita ditegur, nah berarti kita harus melakukan, berarti kita juga sudah tahu nih, oh kalau tetanggaku nanti lagi ibadah saya tidak boleh ganggu, ya. Jadi itu kita harus saling menghargai. Kemudian lanjut 3, berteman tanpa membedakan agama yang dianut. Jadi kalau misalkan kalian nanti lanjut di sekolah negeri atau di sekolah yang lainnya, yang di dalamnya itu yang di dalamnya itu ada beberapa agama, bukan sekolah Islam, ya. Nah kita tidak boleh pilih-pilih teman, kalian tidak boleh pilih-pilih teman, karena kita semua sama. Yang beda itu hanyalah agama. Nah kembali lagi yang saya sampaikan di awal, kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi dalam urusan agama itu kita masing-masing. Kita tidak boleh ajak agama lain untuk melakukan ibadah. Kita juga tidak boleh ikut agama lain untuk melakukan ibadah mereka, ya. Tapi kalau mau bermain saja, mau ini saja, itu boleh. Yang keempat, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Jadi jangan dipaksa teman tak, ayo masuk Islam supaya bisa kita mengaji sama-sama, bisa kita sholat sama-sama, itu tidak boleh, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Paham? Oke. Kalau menurut kalian sudah paham, sekarang Ustazah akan mau lihat sejauh mana pemahaman kalian. Ustazah akan berikan 2, ini termasuk kuis, tugas juga iya, ya. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan teman yang di belakang kalian, depan belakang, ya. Misalnya Putri dengan Raya, Tirza nanti sama Makaila nanti, ya. Jadi depan belakang. Oke? Kalau Aulia boleh 3 orang. Oke, sekarang silakan dibaca dulu kasusnya di depan. Jadi kalau sudah dibaca, silakan didiskusikan kira-kira apa jawabannya, ya, karena di sini ada pertanyaan. Kemudian kalau sudah, silakan keep silent karena sebentar saya akan tanya. Oke, silakan dibaca dulu. Ustazah kasih waktu diskusi 1 menit untuk jawabannya. Sudah kami pasang? Oke, Ustazah bantu bacakan, ya. Mira dan teman-temannya merencanakan bermain bersama di hari libur. Namun, salah satu temannya tidak dapat ikut serta karena ada perayaan hari besar agamanya, ya. Nah, bagaimana sikap sesuai dengan nilai-nilai sila pertama Pancasila yang seharusnya Mira dan teman-temannya ini lakukan? Jadi, Mira ini punya teman, kemudian kebetulan jadi mau bermain di hari libur, tapi temannya ini lagi mau pergi ibadah, ya. Jadi tidak bisa ini temannya ikut bermain karena mau ibadah. Kira-kira Mira dan temannya ini harus ngapain? Apakah memaksa temannya ini ikut ibadah atau seperti apa? Oke, silakan. Boleh ditulis, boleh juga tidak. Karena sebentar, saya cuma tanya tadi. Oh ya, silakan ditulis di buku saja, satu orang saja, ya. Cepat-cepat, ya.
Prosesnya. Sudah? Oke, 1 menit. Oke, time's up. Oke, silakan dibaca teman-teman. Oke, kasus pertama. Perayaan Hari Besar Agamanya. Bagaimana sikap sesuai dengan nilai sila pertama Pancasila yang seharusnya Mira dan teman-teman lakukan? Oke, siapa yang bisa memberikan pendapatnya untuk kasus yang pertama? Oke, 1 orang 1 kelompok saja ya. Oke, Makaila. Kita waktu bermain dan tidak memaksa teman yang mengikuti hari besar. Oke, apa tadi? Menunda waktu bermain. Oke, menunda untuk bermain. Ada lagi? Oke, Salwa. Oke, membiarkan temannya untuk melakukan. Laura? Oke, menghargai keputusan temannya. Jadi? Mengganti jadwal main di hari lain. Oke, Masya Allah. Syukran untuk yang menjawab ya. Good job. Oke, jadi kita harus menghargai temannya yang melakukan ibadah. Ya, kalau perlu kita menunda bermain dulu atau sekalian dibatalkan. Oke, untuk kasus kedua. Oke, Raya. Menegur dengan bahasa yang baik adalah kita harus belajar kepada Oke, good. Aira. memberitahu bahwa kita harus mengikuti ajaran agama dan mengerjakan ibadah sesuai dengan agama yang Oke, ada. Masya Allah. Aira. Menasihati teman agar menghindari dan melakukan hal-hal Oke, ada lagi? Dari? menasihati teman mereka untuk berbaik dan Oke, jadi kalau misalkan kalian ada di situasi kasus yang kedua, silakan dinasehati temannya, disampaikan dengan temannya, kembali lagi ke yang budaya sambil kita tadi, yaitu apa tadi? Yang indikatornya apa? Menyampaikan dengan baik, mengkomunikasikan dengan cara yang benar, ya. Jadi sampaikan ke teman bahwa sekarang waktu kami untuk pergi ibadah. Kita pergi nanti ibadah dulu, sebentar baru kembali bermain. Insya Allah kita tunggu untuk bermain. Nanti kalau ada sudah selesai ibadah, baru kita lanjutkan bermain. Ya, jadi dikomunikasikan dengan baik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, sekarang kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Ada? Salwa. Oke, bersikap toleransi. Ada lagi? Ada lagi? Dina? Oke, good. Menerapkan sila pertama Pancasila. Jadi, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu kita harus menerapkan sikap ketuhanan yang Maha Esa atau berdasarkan sila pertama yang dimana ini berhubungan dengan keagamaan. Jadi kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi. Jadi kalau misalkan kita lagi ada di situasi yang misalnya ada non muslim di dalamnya, kemudian temannya lagi mau beribadah, dipersilahkan. Ya, jadi kita tidak saling mengganggu dalam hal ibadah. Ya, oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut di penerapan sila kedua. Ya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pekan depan pada materi sila kedua, penerapan sila kedua. Ustazah punya tugas, silakan kalian baca bukunya. Pekan depan Ustazah akan tanya-tanya mengenai penerapan sila kedua. Pemahaman kalian tentang sila kedua itu apa? Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Friska? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan kegiatan supervisi dan pastinya kita awali tadi percakapan praobservasi. Kemudian kita sudah melakukan kegiatan supervisi yang saya tadi juga ikut mengamati proses pembelajaran. Kemudian juga pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi atau pasca supervisi. Nah, tujuan kita lakukan percakapan pasca observasi ini itu adalah membantu Ustazah Friska untuk berefleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian juga pastinya pada kesempatan kali ini kami juga akan membantu untuk merencanakan aksi dari Ibu Friska ke depannya supaya pembelajaran yang dilakukan nantinya lebih berpihak kepada murid seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Bu Friska tadi pada saat melakukan proses pembelajaran? Alhamdulillah sudah lega ya, walaupun sebenarnya ada sedikit kendala pada saat proses pembelajaran. Tapi untuk keseluruhan alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Tadi saya dengar bahwa ada kendala Bu Friska. Kendala seperti apa yang dialami? Kendalanya itu di penggunaan media pembelajaran. Iya, karena kan media pembelajaran menggunakan TV, jadi agak nge-lag dengan apa yang seharusnya ditampilkan. Kemudian masalahnya juga itu ada di jaringan internet. Iya. Nah, yang dilakukan tadi proses pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran yang kita sampaikan tadi praobservasi itu sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran sendiri alhamdulillah sudah tercapai. Terlihat pada saat akhir pembelajaran saya melakukan refleksi, saya melakukan meminta anak-anak untuk menyimpulkan apa yang sudah dipelajari, dan alhamdulillah Ananda bisa menyimpulkan apa yang mereka dapatkan di pada saat pembelajaran tersebut. Iya. Nah, menurut Ustazah Friska, mana kegiatan pembelajaran yang baik menurut Ustazah Friska yang telah dilaksanakan tadi? Yang paling ini yaitu pada saat ada kegiatan tanya jawab, alhamdulillah murid-murid semuanya antusias untuk menjawab. Kemudian pada saat pemberian tugas atau kuis tadi itu alhamdulillah juga semuanya antusias dalam menjawab pertanyaan. Masya Allah ya. Di samping hal yang baik sudah dilaksanakan, pastinya juga ada yang mungkin masih kurang seperti itu. Bisa diceritakan Ustazah Friska dalam proses pembelajaran tadi itu yang masih kurang itu seperti apa? Yang kurang itu ya sama yang tadi, yang kendala-kendala itu yang pada saat penggunaan media saja sih. Yang kalau yang lainnya alhamdulillah sudah tinggal di medianya saja yang perlu diperbaiki. Oke. Nah, ya kita sudah beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustazah Friska terkait pembelajaran hari ini. Nah, mungkin saya bisa memberikan catatan karena tadi sempat saya masuk mulai dari awal sampai akhir saya mengamati Ustazah Friska membawakan materinya, proses pembelajarannya, dan secara umum sebenarnya alhamdulillah sudah bagus. Ya. Ini yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu sudah ada. Berdiferensiasi yang kita ketahui ada diferensiasi konten, kemudian produk, kemudian proses dan produk, dan tadi sudah dimunculkan. Nah, itu berdiferensiasi proses. Nah, itu ada beberapa proses pembelajaran yang sudah berpihak kepada murid. Ya. Kemudian media pembelajarannya juga tadi sudah bagus, ya, media PowerPoint-nya yang ditampilkan di TV
di televisi tadi yang menjadi bahan pelajaran anak-anak kita. Nah, di sini Ustazah Friska yang perlu ditingkatkan, yang pertama pastinya pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang tadi saya amati itu masih perlu untuk pengembangan, masih perlu untuk ditingkatkan. Ya, terutama pada pada diferensiasi koda tadi itu cuma satu saja, ya hanya menampilkan beberapa kasus. Nah, seharusnya harus berdiferensiasi juga, harus beragam juga sesuai dengan kebutuhan belajar anak di dalam. Ya, seperti itu ya, Ustazah Friska. Nah, kemudian rencana aksi kedepannya Ustazah Friska supaya nanti pembelajarannya itu lebih bisa berpihak pada murid, seperti itu ya. Rencana aksinya apa? Untuk rencana kedepannya ya mungkin lebih banyak bertanya kepada guru-guru yang senior ataupun teman-teman sejawat, kemudian teman-teman sejawat juga yang sudah ikut dalam kegiatan CGP. Tentunya kan mereka yang ikut CGP itu kan tentunya sudah banyak pengalaman yang mereka dapatkan, sudah banyak pelajaran yang mereka dapatkan dalam proses pengolahan kelas, dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin saya nantinya akan lebih banyak belajar kepada mereka. Insya Allah, iya betul, Ustazah Friska. Nah, kalau seperti itu, kapan kira-kira ingin melakukan diskusi bersama dengan guru senior atau teman-teman sejawat yang sudah duluan terjun ke CGP begitu? Mungkin secepatnya supaya ketika di pembelajaran selanjutnya itu saya sudah menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Apakah butuh dukungan atau mungkin ada teman yang mungkin bisa diajak seperti atau supaya rencana aksinya bisa berjalan dengan baik? Tentunya mungkin dengan meminta tolong kepada teman-teman sejawat tersebut untuk melihat kira-kira apa yang kurang dari cara mengajar saya supaya kedepannya terus diperbaiki. Oh iya, Masya Allah ya. Semoga rencana Ibu Friska ke depannya itu bisa cepat terrealisasikan supaya cepat juga diaplikasikan di dalam kelas pada kegiatan proses pembelajaran. Saya rasa cukup Ustazah Friska percakapan kita pasca observasi atau pasca supervisi. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu kami mulai dari fras sampai supervisi dan pasca supervisi ini atau pasca observasi. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.